Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di Sobat Gaptek. Kali ini untuk review sebuah Vivo V27. Mohon maaf, jeda antar video kali ini agak lama karena kemarin saya liburan dulu dan saya juga jadi ketua panitia zakat plus sholat Idul Fitri di komplek. Ya tapi walaupun kepending, video Vivo V27 ini tetap dengan konsep review jujur ya. Yang artinya, HP ini tuh saya beli sendiri dan isi video ini adalah 100% menurut pendapat dan pengalaman saya pribadi tanpa ada campur tangan sebelum publish dari pihak Vivo ataupun pihak manapun. Oke? Yaudah, kita mulai aja. So, ya, jelas ya, di judul video review Vivo V27 ini saya kasih tanda api. Jadi kalau di judul video channel ini ada tanda apinya, berarti produknya sangat-sangat saya rekomendasikan untuk dibeli. Alasannya, karena menurut saya kelemahan yang ya cukup disayangkan dari sebuah Vivo V27 ini adalah hanya ada satu aja sebenarnya, yaitu kualitas keluaran suara speaker mononya yang ya buat HP seharga 5 jutaan ini agak sedikit di bawah rata-rata lah kalau dibandingkan para pesaing di kelasnya ya. Sayang ya, padahal adiknya si Ico Z7 ini misalnya, yang buatan Vivo juga sebenarnya, dan harganya lebih murah dari ini, ya udah dikasih speaker stereo. Tapi ya udah, itu aja titik terlemah dari HP ini. Walaupun ya memang Vivo V27 ini juga nggak dikasih slot audio 3,5 mm dan nggak dikasih dongle converter dari USB Type-C ke jack audionya juga dari paket penjualannya ya. Jadi catat PUBG player. Terus juga belum punya sertifikat anti-air IP67 kayak pesaing terberatnya si Samsung Galaxy A54 misalnya. Plus Galaxy A54 itu punya slot micro SD. Nah di Vivo ini nggak ada. So, andaikan kalau saya bisa terima dengan kelapangan hati yang seluas-luasnya tentang kualitas speaker mono si Vivo V27 ini yang ya B aja. Nah, terus kompensasinya apa aja nih Bang? Banyak. Yang paling utama, at least di mata saya ya, kamu tuh bakalan dapat HP 5 jutaan dengan desain seelegan HP flagship yang harganya jauh lebih mahal dari ini. Jadi sangat-sangat gampang buat suuzonin atau disalah kaprahkan mungkin ya sama orang-orang sekitar yang ngelihat si Vivo V27 ini tuh sebagai HP mahal ini. Karena ya di sini layarnya udah curve, melengkung gitu di tepiannya, desainnya tipis dan elegan banget, tebalnya cukup jauh dari 8 mm ya, jadi udah bilang tipis ini. 3 bulatan kamera di belakangnya juga udah ditatakin sama plat metal yang menurut saya ganteng lah, solid dan kesannya premium banget. Detail-detail kecil di elemen desainnya juga sukses bikin terkesan HP ini tuh desainnya niat gitu lah. Dan backdoor-nya jelas udah pakai material kaca. Walau saya nggak tahu informasinya pakai kaca Gorilla Glass atau kaca apaan ya. Tapi kalau layarnya sih udah pakai kaca Shoot Sensation Alpha buatan Jerman. Hanya ya memang kalau ngomongin build quality-nya sih sebenarnya masih setingkat di bawah flagship lah. Karena kalau HP mahal beneran, frame-nya tuh bakalan udah metal juga. Nah, kalau di Vivo V27 ini, yes, masih plastik. Oke, yang keren nomor 2 adalah di performanya yang berada di jajaran atas untuk HP-HP di kelasnya, di kelas 5 jutaan ya. Paling yang lebih ngebut tuh ada si Realme GT Neo 3T. Kalau sisanya tuh di atas kertas, di bawah inilah performanya. RAM-nya 8 GB dan storage-nya gede di 256 GB. Udah pakai UFS 3.1 juga yang cepat. Mantap! Walau HP ini tuh bukan spesifik didesain buat gaming, tapi buat gamers, HP ini menurut saya masih ya masuk lah, karena performanya ngebut, Genshin Impact tuh aman banget dimainin di settingan grafik medium. Responsivitas layarnya ya memang belum seempuk layarnya Samsung sih, tapi di sini udah bilang aman. Saya rasakan nggak ada masalah. Kompatibilitas sama grafik game-game terfavorit juga udah optimal banget di sini. Tapi yang bikin enak adalah ukuran displaynya yang luas di 6,78 inch. Ini udah kayak tablet-tablet 7 inch zaman dulu ya. Nah, layar segede gini tuh kalau dipakai buat main PUBG yang banyak tombol-tombol customnya,
Asli, ini enak banget. Apalagi ditambah performa gyroscope-nya yang juga on point. Oke, hanya catatannya, yaitu keluaran suara speaker mononya yang bukan yang terbaik di sini. Layar lengkung juga, ya menurut saya bukan preferensi para gamers. Terus yaitu nggak ada jack audionya dan baterainya masih di 4600 mAh, belum di 5000 mAh. Ama nggak tahu saya yang salah settingan atau gimana ya, tapi yang saya rasain waktu standby HP ini tuh agak bocor gitu lah. Nggak diapa-apain juga, baterainya turun sedikit lebih deras dibandingkan HP-HP saya yang lain. Padahal always on display-nya dimatiin. Dan refresh rate layarnya juga saya setting di smart switch aja. Ini kelihatan dari grafik pemakaian baterainya yang, apa ya, kayak tanjakan gitu lah. Biasanya kan kalau benar kayak tangga ya. Nah, gitulah. Saya nggak masukin sektor baterai ini di kelemahan ya, karena Vivo tuh ngasih charger besar 80 watt dalam paket penjualannya. Samsung. Walaupun HP-nya sendiri hanya support fast charging di 66 watt. Jadi kalau kita tinggalin mandi misalnya 20 menit, dari 0% baterainya bakal udah keisi 50%. Mantap. Kalau mau full harus nunggu sekitar 57 menitan. Ini udah bilang cepat untuk kelas mid-range. Desainnya keren, performa paten nggak lengkap kalau HP ini tuh nggak dikasih kamera yang beken. Yes, kamera utama si Vivo V27 ini buat saya sih bikin pede karena sukses ngedeliver performa yang selalu memuaskan apapun tantangan kondisi pencahayaan yang dihadapinya. Dibanding kamera Samsung Galaxy A5 IV yang pakai sensor kamera yang sama sebenarnya, yaitu Sony IMX766 dan sama-sama udah punya optical image stabilization, secara overall saya prefer kameranya si Vivo V27 ini karena walau kalau di kondisi pencahayaan yang melimpah sih udah sama-sama bagus. Walau ya memang color sense-nya agak-agak beda, jadi tinggal main selera-seleraan aja. Terus kalau kita foto skin tone, memang si Vivo ini nggak natural, karena kulit kita tuh terlihat lebih sehat daripada aslinya. Which is nggak natural in a good way menurut saya. Nah, tapi hasil foto Vivo V27 ini baru kelihatan banget tajinya pas kita foto-foto di kondisi low light. Nah, buat selera saya pribadi, prefer hasil low light kameranya Vivo yang kembali nggak natural, but in a good way. Dan oh ya, nggak semua hasil modul kamera Sony IMX766 tuh jaminan kualitasnya bakal setara loh ya. Karena kalau kita bandingin sama kameranya Sony IMX766 punyanya Redmi Note 12 Pro misalnya, yang juga punya optical image stabilization. Kembali, kalau terang sih sama-sama bagus, ya malahan Redmi warnanya lebih asik buat selera saya ya. Tapi makin redup pencahayaan, kualitas hasil foto Sony IMX766 si Redmi bakal lebih keteteran dibandingkan si Vivo, terutama di ketajamannya. Ya, tapi wajar juga sih, karena Redmi Note 12 Pro kan harganya jauh lebih murah juga dari ini. Nah, kalau kamu demen yang murah-murah, tapi kualitas kameranya bisa ngimbangin si Vivo V27 ini, kalian bisa hunting sisa-sisa stok Realme 9 Pro Plus yang sebenarnya udah discontinue mungkin ya, dan desainnya juga kayak bumi dan langit lah kalau dibandingkan si Vivo ini ya. Tapi, kalau kita lihat hanya hasil foto-fotonya doang, sama-sama pakai Sony IMX766, dan ternyata post-processing foto-foto Realme 9 Pro Plus ini tuh sama lihainya kayak si Vivo V27 ini. Jadi, ya mungkin bisa jadi alternatif yang murah. Untuk kualitas kamera wide angle, memang belum ada yang bisa nyaingin kualitas kameranya Samsung di kelasnya.
Sedangkan hasil selfie-nya kurang lebih kayak gini nih guys. Ain't no witness, it slips through your fingers. I ain't telling no lies. So F all the drama, F the karma, just do what you wanna. Promise you got time. Be you and keep looking forward. Don't you look backwards and you'll be fine. Dan gak hanya keren di foto-fotonya aja, untuk perekaman video 4K-nya si Vivo V27 ini juga kebilang stabil, bagus banget kalau dibandingkan 4K-nya Galaxy A54 ya. Ya, si Vivo ini agak di crop memang gambarnya, cuma terakhir saya tes sih lebih stabil, nggak tahu sekarang apakah masih lebih stabil. Cuma kalau perekaman audionya terakhir saya tes sih lebih bagus Samsung ya. Nah, kalau Samsung itu kalau mau stabil harus di Full HD. Nggak tahu sekarang ya, coba kita lari-lari sedikit. Oke, stabil nggak guys? Oke, ini kalau kalian mau ngevlog pakai kameranya si Vivo V27 nih guys. Ini resolusinya bisa 4K 60 fps loh. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ke displaynya. Pertama-tama saya suka ukurannya tadi yang gede, 6,78 inch. Ini mantap banget buat gamers. AMOLED refresh rate-nya 120 Hz. Diketuk-ketuknya ya memang belum seempuk layar-layarnya Samsung ya. Di sini agak lebih apa ya, keras dan agak licin gitu. Tapi responsivitasnya sih so far aman menurut saya. Kualitas kontras dan warnanya sih di sini bagus. Overall ini layar yang bagus lah. Dan sebagai tambahan sensor-sensor di sini lengkap semua dan near field communication juga nggak kelupaan ada juga. So jelas kan kenapa di judul HP ini tuh saya kasih tanda api. So, kesimpulan video review Vivo V27 di channel YouTube Obat Gaptek. Ya, karena masih banyak PR HP yang belum direview, takut keburu basi kalau kelamaan reviewnya ya. Jadi kayaknya saya belum bakalan sempat bikin video versus antara si Vivo V27 ini lawan si Samsung Galaxy A54 nih guys. Mohon maaf ya, ini channel ngirit soalnya, nggak punya kru. Saya ya one man show di sini. Tapi saya sebutin di kesimpulan video ini aja deh ya. Jadi buat saya pribadi yang hobi main game, terutama main Genshin Impact dan PUBG, suka foto-foto dan rekam video juga buat sosmednya Obat Gaptek. Dan saya tuh nggak pernah pakai casing apapun buat HP daily driver saya ya. Nah, saya bakalan lebih milih si Vivo V27 ini dibandingkan si Samsung Galaxy A54 yang layarnya kecil, optimalisasi sama game-game favoritnya juga saya rasakan belum maksimal dan kalah kualitas foto dan videonya terutama di kondisi low light-nya sama si Vivo V27 ini. Tapi kalau kamu pengguna casual doang, jarang main game-game berat, yang udah cinta mati sama produk-produknya Samsung, terutama sama One UI-nya yang bakalan terus diupdate sampai 4 generasi Android ke depan, luar biasa ya. Kamu juga hobi dengerin musik atau konten pakai speaker HP Samsung yang saya jamin merdu banget suaranya. Atau juga kamu mungkin perlu HP yang udah tahan air, IP67 buat diajak berenang misalnya. Nah, Samsung Galaxy A54 saya yakin bakalan lebih cocok buat kebutuhan kamu. Jadi ya, memang keduanya itu sama-sama HP yang recommended, yang saya kasih tanda api di kedua judul video reviewnya. Hanya mungkin peruntukannya aja ya yang beda. Ya jadi ya, monggo tinggal disesuaikan sama pola kebutuhan pemakaian kalian sehari-hari. Oke? Thanks for watching. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.